Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Yulianti bersama rekan saya Mary Al-Shakina. Di sini akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penetapan Asam Lemak Linoleat dan Linolenat pada Minyak Kedelai secara Kromatografi Gas. Pendahuluan, kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar makan seperti kecap, tahu, tempe, tauco, tauci, susu kedelai, dan tauge. Kedelai merupakan sumber bahan pangan nabati di mana untuk setiap 100 gram bahan kering terdiri dari 35 gram protein, 35 gram karbohidrat, 18-20 gram lemak, serta kandungan gizi lainnya. Menurut Pritt, 1980, komposisi kedelai terdiri dari protein 40%, lipid 20%, selulosa dan hemiselulosa 17%, gula 7%, serat kasar 5%, dan abu 6%. Dari kandungan lemak yang ada, 85% dari jumlah tersebut terdiri dari asam lemak tidak jenuh yang bebas kolesterol. Di samping itu, di dalam lemak atau minyak kedelai terkandung beberapa fosfolipid penting yaitu lecitin, spalin, dan lipositol. Karena tinggi kandungan minyaknya, maka kedelai merupakan sumber minyak makan yang penting. Kedelai dengan kandungan minyak yang tinggi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Berbagai penggunaan minyak kedelai dalam industri diantaranya adalah sebagai minyak goreng, minyak salad, bahan untuk margarin, dan bahan-bahan baku shortening. Lebih dari 50% produk pangan dibuat dari minyak kedelai, terutama margarin dan shortening. Dan hampir 90% dari produksi minyak kedelai digunakan dalam bentuk yang telah dihidrogenisasi. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan pokok tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Berbagai bahan makanan yang dibuat dari kedelai telah dikenal. Beberapa di antaranya mempunyai nama yang berbeda walaupun bahan dasarnya sama. Dilihat dari segi pangan dan gizi, kedelai merupakan sumber protein di samping sebagai penghasil minyak dengan mutu yang baik. Di negara-negara Asia, kedelai banyak digunakan sebagai salah satu bahan pangan utama. Berbagai macam pangan dibuat dengan proses fermentasi seperti kecap, tempe, produk-produk yang dibuat dari ekstrak cair seperti susu kedelai, tahu, dan keju kedelai. Ditambahkan oleh Hermana dalam Lamina bahwa kedelai telah menjadi bagian makanan sehari-hari masyarakat Indonesia selama lebih dari 200 tahun dengan berbagai teknik pengelolaan yang semakin meningkat dan diakui bernilai gizi tinggi oleh dunia internasional. Dalam mengidentifikasi kandungan lemak atau minyak, pada suatu bahan terlebih dahulu kandungan minyak atau lemaknya harus dipisahkan. Pada pemisahan ini dapat digunakan berbagai macam pelarut organik dengan kondisi kerja dan pelarut yang sesuai, maka dapat diharapkan hasil yang maksimal dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Minyak atau lemak pangan memegang peranan penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Lemak atau minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, di mana 1 gram minyak atau lemak dapat memberikan 9 kilokalori. Ini berarti 2 kali lebih besar dari karbohidrat dan protein yang hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Dalam pengolahan pangan, minyak atau lemak berfungsi sebagai media penghantar panas dan memberikan cita rasa kelezatan yang lebih menarik. Metode penelitian, bahan kimia yang digunakan memiliki tingkat kemurnian proanalisis atau PA, kecuali bila disebutkan lain. Bahan-bahan kimia yang digunakan antara lain N-heksan, KOH, asam linoleat, dan linolenat standar merek. Alat yang digunakan adalah soklet, kromatografi gas, evaporator, neraca analitik, dan alat-alat gelas yang biasa digunakan. Kacang kedelai diperoleh dari pasaran, dibersihkan dari zat pengotor dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian dijadikan tepung. Tepung kedelai diekstraksi minyaknya dengan metode soklet. Minyak yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk penetapan kadar asam lemak linoleat dan linolenat dengan kromatografi gas. Proses optimasi instrumen kromatografi gas meliputi suhu kolom, suhu injeksi, suhu detektor. Hasil optimasi yang diperoleh diaplikasikan pada seluruh pengukuran menggunakan instrumen kromatografi gas. Dengan detektor FID pada kondisi operasi kolom chromosorb dengan suhu kolom 195 derajat Celcius, suhu injeksi 255 derajat Celcius, suhu detektor 255 derajat Celcius, gas pembawa nitrogen dengan laju alir 50 ml per menit dan atenulasi 1, volume injeksi 1 mikroliter, tekanan H2 1,0 kg per cm kubik, tekanan oksigen per udara 1,9 kg per cm kubik. Pengukuran waktu retensi masing-masing larutan standar asam linoleat dan asam linolenat dilakukan dengan memasukkan 0,2 gram tersebut
ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 ml N-heksan dan 5 ml larutan KOH2 normal dalam metanol kering sambil dikocok. Sebanyak 1 mikroliter larutan standar diinjeksikan ke dalam alat kromatografi gas. Pengukuran kadar asam linoleat dan linolenat dalam kedelai dilakukan dengan cara memasukkan 0,2 gram sampel minyak hasil ekstraksi kedelai ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 5 ml N-heksan dan 5 ml larutan KOH2 normal dalam metanol kering sambil dikocok dan dibiarkan beberapa saat hingga terjadi 2 lapisan. Lapisan larutan bagian atas sebanyak 1 mikroliter diinjeksikan ke dalam alat kromatografi gas. Identifikasi asam linoleat dan linolenat pada minyak kedelai didasarkan pada waktu retensi masing-masing. Puncak dibandingkan dengan waktu retensi asam lemak standar. Untuk hasil dan pembahasan, hasil pengukuran larutan standar asam lemak linoleat dan linolenat diperoleh waktu retensi berturut-turut yaitu 13,247 menit dan 17,25 menit. Dari hasil pengukuran dengan kromatografi gas terhadap sampel kedelai diperoleh 8 puncak yang dominan dengan waktu retensi masing-masing. Berdasarkan perbandingan dengan standar asam linoleat dan linolenat diperoleh puncak ke-6 dan ke-7 dengan waktu retensi berturut-turut 12,803 menit dan 16,728 menit dengan luas puncak masing-masing 315972 dan 41957. Maka hampir dapat dipastikan puncak ke-6 adalah asam linoleat dan puncak ke-7 adalah asam linolenat. Tinggi puncak yang terbentuk menunjukkan kadar asam linoleat dan linolenat. Berdasarkan pengukuran dengan kromatografi gas diperoleh kadar asam lemak linoleat dan linolenat dalam kacang kedelai yang dijual di pasaran yaitu 53,86% dan 7,15%. Kadar asam lemak dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan perhitungan normalisasi internal, yaitu kadar tiap komponen dinyatakan dalam persen relatif luas puncak komponen terhadap total luas puncak seluruh komponen. Kandungan minyak dan komposisi asam lemak dalam kedelai dipengaruhi oleh varietas keadaan iklim tempat tumbuh. Lemak kasar terdiri dari trigliserida sebesar 90-95%, sedangkan sisanya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Kacang kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15% dan asam lemak tidak jenuh 85%, sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh tinggi seperti mentega dan lemak babi. Hal ini berarti bahwa minyak kedelai sama seperti minyak nabati lain yang bebas kolesterol. Minyak kedelai di samping memiliki asam lemak linoleat dan linolenat juga memiliki asam lemak jenuh lain seperti asam oleat besarnya sekitar 11-60% dan asam arakidonat 1,5%. Nilai gizi lemak tidak jenuh dalam minyak kedelai atau pada kacang kedelai dapat mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah. Dengan mengkonsumsi kacang kedelai dan produk olahannya seperti kecap, tempe, tahu, dan susu kedelai, maka kita akan terhindar dari bahaya penyumbatan pembuluh darah. Untuk kesimpulannya, hasil analisis kromatografi gas terhadap sampel kedelai diperoleh nilai kadar asam linoleat 53,86% dan asam linolenat 7,15%. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kacang kedelai memiliki kandungan asam linoleat dan linolenat cukup tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan makanan. Kacang kedelai merupakan sumber makanan yang kaya akan asam lemak dan mengandung antioksidan alami yang sama sekali tidak hilang dalam proses pengolahan. Lemak merupakan golongan senyawa organik yang memegang peranan penting sebagai sumber makanan untuk menjaga kesehatan tubuh dan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Asam lemak linoleat dan linolenat merupakan asam lemak tidak jenuh, berantai banyak, dan tergolong asam lemak esensial. Baik asam linoleat maupun asam linolenat sangat penting untuk tubuh dan tidak dapat disintesis sendiri dalam tubuh, oleh karena itu harus diperoleh dari makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.